Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 akan membawakan materi tentang perkembangan teknologi informasi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama-nama kelompok anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ana Fariha, yang kedua ada Fani Sinta Junita, yang ketiga ada saya sendiri Hasan Fauzi, yang keempat ada Rafli Aditya, yang kelima ada Tri Hilmi Yati Salam. Oke, bisa next. Oke, definisi teknologi informasi. Next. Oke, kita masuk ke definisi teknologi informasi. Apa sih teknologi informasi? Pengertian teknologi informasi merupakan istilah umum untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Perkembangan teknologi informasi sangat pesat karena dipicu oleh kebutuhan informasi secara cepat, tepat, dan terkini. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas utama dalam berbagai sektor kehidupan, di mana memberikan andil besar pada perubahan-perubahan yang mendasar pada manajemen organisasi, pendidikan, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Bisa di next. Oke, beberapa definisi teknologi informasi menurut para ahli. Yang pertama dari MCON tahun 2001, teknologi informasi merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Yang kedua, dari William tahun 2005. Teknologi informasi merupakan sebuah bentuk umum yang menggambarkan setiap teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, dan mengkomunikasikan serta menyampaikan informasi. Oke, mungkin next selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya terdapat definisi teknologi informasi menurut para ahli. Yang ketiga itu ada menurut Martin, Brown, DeHaes, Hofer, sama Perkins tahun 2005. Menyebutkan bahwa teknologi informasi itu merupakan kombinasi teknologi komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak untuk mengolah dan menyimpan informasi dengan teknologi komunikasi untuk melakukan transmisi informasi. Boleh di next. Selanjutnya terdapat sejarah teknologi informasi. Terdapat evolution of the alphabet. Pada masa prasejarah, manusia berkomunikasi dengan menggunakan gambar atau lukisan. Lambat laun mulai ditemukan alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat. Selanjutnya, pada masa sejarah, manusia semakin berkembang. Dapat dilihat dengan kemajuan mulai mengenal simbol atau tulisan, mulai mengenal huruf hieroglif, ditemukan serat papirus, penemuan kertas, mesin cetak, mulai mengenal program komputer, telepon, dan TV. Boleh next. Selanjutnya ada evolution of the alphabet. Yang ketiga itu ada masa modern. Teknologi berkembang begitu pesat pada zaman modern dengan ditemukan tabung TV, transistor, perkembangan jaringan perangkat lunak seperti program email, internet, dan sebagainya. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Yang pertama ada radio sebagai teknologi informasi pertama. Yang kedua perkembangan televisi. Salah satu televisi nasional milik Indonesia adalah Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Kini berkembang menjadi ragam saluran TV lainnya. Boleh di next. Yang ketiga peluncuran berbagai satelit. Palapa A1 dari Kennedy Space Center, Amerika Serikat merupakan satelit pertama yang diluncurkan di Indonesia. Dilanjutkan dengan ragam satelit lainnya. Yang keempat, perkembangan komputer dan jaringan internet. Universitas Indonesia merupakan salah satu perguruan tinggi pertama yang menjadi tempat pengenalan komputer di Indonesia dan berkembang pada lingkungan kampus lainnya di Indonesia hingga mencakup kalangan umum. Salah satu layanan internet umum di Indonesia adalah Indonet dengan situsnya www.indo.net.id. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada fungsi teknologi informasi secara umum. Bisa di next. Yang pertama ada fungsi sebagai capture atau penangkap.
Fungsi capture ini memainkan peranan sebagai penangkap informasi yang dipercaya oleh pengguna atau user sehingga mendapatkan apa saja hal yang dibutuhkan. Lalu yang kedua ada fungsi sebagai processing atau pengolah, di mana fungsi processing ini merupakan kompilasi dari beberapa rincian aktivitas. Contohnya adalah menerima suatu input, data dari scanner, dan lain sebagainya. Setelah itu, data tersebut kemudian diolah dan diproses sehingga menjadi sebuah bentuk informasi. Lalu yang ketiga ada fungsi generating atau menghasilkan. Fungsi generating ini di mana teknologi berperan sebagai alat untuk mengorganisasikan suatu informasi ke dalam sebuah bentuk yang lebih terarah dan mudah dipahami. Contoh sederhananya adalah grafik dan tabel. Lalu yang keempat ada fungsi storage atau penyimpanan. Fungsi storage ini merupakan peranan teknologi dalam menyimpan atau merekam informasi dan data ke dalam sebuah media multifungsi sehingga bisa digunakan untuk kepentingan lain di kemudian hari. Contohnya adalah disimpan di flash disk, hard disk, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada fungsi transmission atau transmisi, yaitu fungsi transmission ya, ini berhubungan dengan kirim-mengirim sebuah data atau informasi dengan menggunakan jaringan komputer sebagai media. Contoh mudahnya adalah mengirim data rekapan dan dari user yang satu ke lainnya. Bisa di next. Lalu ada aplikasi teknologi informasi. Di sini ada kelompok aplikasi teknologi informasi, yaitu ada 3. Yang pertama ada komunikasi, multimedia, dan akuisisi data. Yang pertama ada komunikasi. Komunikasi ini sangat membutuhkan internet. Yang internet itu merupakan aplikasi teknologi informasi yang sangat luas pemanfaatannya dalam kehidupan modern. Lalu yang kedua ada multimedia, teknologi informasi yang digunakan untuk menyajikan informasi dalam berbagai bentuk selain teks, yaitu ada grafis, animasi, dan video. Lalu yang terakhir ada akuisisi data. Nah, komputer telah dimanfaatkan untuk data analisis penelitian di perguruan tinggi dan dunia industri yang menghasilkan produk yang kompetitif. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Berikutnya ada kelompok produk. Yang pertama, Personal Digital Assistant atau PDA. Muncul pertama kali tahun 1986. Sering disebut dengan komputer genggam karena dilengkapi dengan keyboard dan layar monitor. Yang kedua, BlackBerry. Sering disebut dengan smartphone yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997 oleh perusahaan Research in Motion, Kanada. Ketiga, iPhone. iPhone adalah telepon genggam yang memiliki fitur kamera, multimedia player, SMS, dan voicemail. Selain itu, pengguna dapat menjelajahi internet, mengirim dan menerima email. Keempat, iPad. Diperkenalkan pertama kali pada tahun 2010. Alat canggih ini diciptakan untuk berada di antara smartphone dan laptop. Berikut adalah video terkait teknologi informasi. Kami akan membahas mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia. Perkembangan TIK ini diawali dari zaman prasejarah yang berlangsung hingga tahun 3000 sebelum Masehi. Manusia pada zaman ini masih belum mengenal istilah teknologi, sehingga mereka mencoba untuk berkomunikasi menggunakan gambar yang mereka gambar di dinding-dinding gua tempat mereka tinggal. Kemudian, cara berkomunikasi mereka semakin berkembang, yaitu mereka mulai menggunakan bahasa isyarat dalam komunikasi mereka sehari-hari.
Selanjutnya, kemampuan mereka semakin bertambah dan berkembang lagi, sehingga mereka mulai menciptakan alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi. Contohnya, seperti kentongan yang terbuat dari tanduk hewan. Setelah mereka dapat menyampaikan informasi menggunakan bahasa isyarat dan alat komunikasi seperti kentongan, mereka juga mulai menciptakan suatu simbol seperti piktograf yang digunakan untuk melambangkan huruf. Setelah memasuki zaman prasejarah, manusia mulai memasuki zaman sejarah yang berlangsung antara tahun 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Pada zaman ini, ilmu pengetahuan mulai berkembang dan manusia juga mulai untuk mengasah kecerdasannya. Sehingga hal ini berdampak langsung terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya saja, seperti bangsa Mesir kuno yang menciptakan hieroglif berupa simbol pada tahun 2900 sebelum Masehi. Dan pada tahun 500 sebelum Masehi, kertas mulai ditemukan, dan Cina mulai mengembangkan kertas seperti yang ada saat ini. Perkembangan TIK juga masih berlangsung sampai zaman modern, yaitu tahun 1400 Masehi sampai sekarang. Seperti yang dapat kita lihat, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada zaman modern ini jauh lebih berkembang dibandingkan zaman sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan penemuan telegraf hingga telepon sampai handphone, dan saat ini berkembang menjadi smartphone. Dan penulisan program komputer pertama kali sampai penemuan televisi pun terjadi pada zaman modern ini. Dan selanjutnya adalah penemuan terbesar pada zaman modern ini, yaitu penemuan internet dan website, di mana masyarakat bisa menggunakan internet untuk mencari segala informasi yang mereka butuhkan. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau IPTIK. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi dikembangkan oleh International Telecommunication Union atau ITU dengan nama ICT Development Index. IPTIK sangat penting sebagai ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat dibandingkan antar waktu dan antar wilayah. Selain itu, IPTIK juga mampu mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur gap digital atau kesenjangan digital antar wilayah, dan mengukur potensi pembangunan TIK. Tahun 2019 merupakan tahun keempat BPS melakukan perhitungan IPTIK dengan metode terkini berdasarkan buku Measuring Information Society 2016 yang dipublikasikan oleh ITU. Di dalam perhitungannya terdapat 11 indikator penyusun IPTIK yang terbagi dalam 3 subindeks, yaitu subindeks akses dan infrastruktur, subindeks penggunaan, dan subindeks keahlian. Data yang digunakan untuk perhitungan IPTIK bersumber dari data BPS dan data sekunder dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Data BPS yang digunakan diantaranya hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS, proyeksi jumlah penduduk, serta data pada subindeks keahlian. Hasil dari penyusunan IPTIK adalah sebagai berikut. IPTIK Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan skala 0 sampai 10. IPTIK Indonesia tahun 2018 sebesar 5,07 yang meningkat dibanding IPTIK tahun 2017 sebesar 4,96. Secara umum, terjadi peningkatan nilai IPTIK provinsi di Indonesia dari tahun 2017 ke 2018. Provinsi dengan IPTIK tertinggi adalah DKI Jakarta, yaitu 7,14 di tahun 2018. Nilai ini meningkat dari IPTIK 2017 sebesar 6,95. Sedangkan provinsi dengan IPTIK terendah adalah Papua, yaitu sebesar 3,30 di tahun 2018, menurun dari 3,50 di tahun 2017. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Grafik perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Indonesia. Dalam 4 tahun terakhir, secara umum terlihat kecenderungan positif dalam beberapa indikator teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Dari sisi komunikasi, pelanggan telepon per 100 penduduk terus meningkat hingga tahun 2017, lalu menurun di tahun 2018 sebesar 121,04, yang menunjukkan bahwa satu penduduk berlangganan lebih dari satu kartu. Perkembangan penetrasi internet di Indonesia juga mengalami kecenderungan positif, yaitu dari 21,98 di tahun 2015 menjadi 39,90 di tahun 2018. Peningkatan penetrasi internet ini didukung oleh perluasan penyediaan broadband internet di Indonesia.
pelanggan aktif mobile broadband meningkat hingga tahun 2017 dan menurun di tahun 2018 menjadi 88,12 per 100 penduduk. Sedangkan pelanggan fixed broadband cenderung meningkat dari tahun ke tahun menjadi 3,31 di tahun 2018. Berikut adalah grafik perkembangan akses rumah tangga Indonesia terhadap TIK tahun 2015 sampai 2018. Kepemilikan komputer oleh rumah tangga di Indonesia mengalami peningkatan dari 18,71% di tahun 2015 menjadi 20,05% di tahun 2018. Hal ini dapat diartikan bahwa pada tahun 2018 terdapat 20 rumah tangga dari 100 rumah tangga yang minimal memiliki satu komputer di dalam rumah tangganya. Sedangkan dalam hal penetrasi internet, 66,22% rumah tangga telah memiliki akses terhadap internet di tahun 2018. Nilai ini meningkat dari tahun 2015 dengan penetrasi internet sebesar 38,40%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.